Assalamualaikum. Hello guys. Good morning. Guten Morgen. ¿Cómo estás? Ohayo gozaimasu. How are you today? Piye kabare? May a peace be upon you guys. And I hope during this pandemic the laziness will not come to obsess you. So jangan malas ya. Let's have fun with English. Mari kita bersenang-senang belajar bahasa Inggris. Okay, prepare your English book. Hello Jakarta. Hello Jakarta. Chapter 1 for 6th grade of elementary school students. Because today we will learn about future tense. Simple future tense. Oke, sebelumnya akan saya jelaskan dulu tense, future tense. Apa itu tense? Tense itu bentuk waktu. Mungkin kalian pernah mendengar, karena saya sering membahas di kelas. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada bentuk waktu. Bentuk waktunya itu tensesnya kalau di total ada 16. Tapi di SD ini kita belajar yang simple saja, yang sederhana. Yang salah satunya yang sekarang akan kita bahas ini future tense. Ya, tense itu yang akan terjadi, nanti akan saya jelaskan lagi. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Ini contohnya waktu itu kan saya pernah jelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia, misalkan kata kerjanya kita makan. Kita makan kemarin, makan sekarang atau hari ini, dan kita makan minggu depan atau besok, itu makan, kata makannya itu tidak berubah kan. Nih, kemarin saya makan, hari ini saya makan, besok saya makan. Nah, dalam bahasa Inggris it's not like that, tidak seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris makan itu kan eat. Kalau kemarin itu berarti bentuknya akan berubah, it jadi ate, A-T-E-A-T Pak, tulisannya, bacanya ate. Kalau sekarang, misalkan sekarang banget nih, jadi I am eating ya. Kalau besok atau untuk waktu lainnya, besok bisa saja minggu depan, itu kan belum terjadi. Nah, ini yang kita pelajari. Kita menambahkan will ya, will. Jadi kemarin I ate, now kemarin yesterday I ate, now I am eating, tomorrow I will eat. Berbeda kan dengan bahasa Indonesia. Oke, kembali ke tense-nya itu. Nah, di sini akan saya sebutkan rumusnya. Nah, ini saya munculkan di situ rumus dari future tense, simple future tense, yaitu subject. Subjek itu apa? Subjek pelaku. Pelaku itu orang, bisa saya, bisa kamu, bisa dia, bisa mereka. Ingat ya, Ayu, Dewi, he, she, it. Itu subjek. Ayu, Dewi, he, she, it. Jadi rumusnya subjek plus will. Will artinya kan akan, plus verb one. Apa itu verb one? Verb itu kata kerja. Diingat lagi ya, verb itu kata kerja. Verb one berarti untuk kata kerja yang belum berubah. Memang yang sudah berubah yang seperti apa? Yang seperti makan tadi, contohnya makan bisa berubah jadi bentuk kedua atau ketiganya, misalkan bentuk lampaunya jadi ate, itu sudah berubah. Nah, kalau verb one ini bentuk awalnya ya. Jadi jika kalian cari di kamus bahasa Inggris dari makan, misalkan eat lah, itu bentuk pertamanya. Oke. Kemudian setelah verb one plus object atau benda. Nah, di rumus ini will kita bisa ganti dengan to be plus going to ya. To be itu apa? To be itu is, are. Yang menggunakan is apa saja diingat-ingat, dan yang menggunakan are
apa saja diingat-ingat di kelas 4 dan kelas 5 pasti sudah pernah saya bahas. Yang menggunakan is apa saja, yang menggunakan are apa saja, subjek ya maksudnya ya. Contoh kan subjek I, kalau I berarti ada am ya, tidak, berarti am, is, and are itu to be ya. Kalau I berarti to be-nya am. Kalau he, dia laki-laki, to be-nya is. She, to be-nya is juga ya. Yang to be-nya are apa? They are, we are, you are. Kemudian setelah to be plus going to ya, itu untuk mengganti will saja. Jika kalian ingin menggunakan rumus yang di atas, yang subject plus will plus verb 1 plus object, boleh, tidak apa-apa, karena itu yang paling gampang. Oke, ini deskripsi lengkapnya tentang future tense. Future tense ya adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan atau berakhir di masa depan ya. Intinya kita membahas sesuatu yang belum kita lakukan, yang belum terjadi. Oke, now let's check the example on page 2 of your book. Open your book ya, dibuka dulu silahkan. Hello Jakarta-nya on page 2 halaman 2 ya. Sudah, there are 7 sentences. I will read it so that you will know how to pronounce the words every word I say, and maybe I will tell you the meaning of it jika kalian belum tahu ya. Yang jelas saya baca, kalian dengarkan. Mungkin sambil kalian mendengarkan saya membacakan kalimat ini, biar kalian tahu cara pengucapan setiap katanya, kalian sambil menirukan ya, supaya terbiasa. Karena untuk belajar bahasa asing, bahasa lain itu kita harus membiasakan. Kalau kalian belajar di sekolah saja, it's not enough, tidak cukup, dan your skill will not develop. Kemampuan kalian tidak akan berkembang. Stop di situ saja. Okay, let's get it started. The first sentences, there are 7 sentences. Number 1, I will go to Monash with my family. I repeat, I will go to Monash with my family. Saya akan pergi ke Monash dengan keluarga saya. Gampang sekali nih. Jadi setiap kata di kalimat ini kalian bisa identifikasi artinya ya. And then berikutnya number 2, we will go to Monash by bus. We itu artinya kita atau kami ya. Kita akan pergi ke Monash dengan bus, bis ya. Number 3, my friend and I will see an ondel-ondel performance at Monash. Teman saya dan saya akan melihat pertunjukan ondel-ondel di Monash. 4, we will sing the ondel-ondel song together. Kita akan menyanyikan lagu ondel-ondel bersama-sama. Number 5, we will buy kerak telur at Monash. Kita akan membeli kerak telur di Monash. Number 6, we will take some photographs. Kita akan mengambil beberapa gambar atau foto. The last, number 7, we will be very happy. Kita akan sangat senang. Oke, saya harap dari ketika kalian mendengarkan sambil mencoba menirukan ya di situ. Nah,
Oke, tadi itu contoh-contoh kalimatnya. Saya akan memberi tambahan materi sedikit karena ini berkaitan dengan future tense ya, tentang kejadian yang akan datang. Saya akan menjelaskan tentang keterangan waktu ya, adverbs of time, keterangan waktu. Misal di kalimat tadi itu kan, I will go to Monash with my family. Will kan akan pergi ke Monash, tapi akannya itu kapannya itu belum pasti. Jadi jika kalian ingin membuat kalimat yang dengan sangat lengkap, lebih bagus lagi jika ditambahkan keterangan waktu, adverbs of time. Contoh di nomor 1 itu, I will go to Monash with my family tomorrow. Itu salah satu contoh keterangan waktu ya, tomorrow, besok. Pokoknya karena ini future tense, keterangan waktunya itu yang belum terjadi. Bisa saja besok, tomorrow itu tadi, bisa saja next 2 days, 2 hari berikutnya, 2 hari lagi, mungkin next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, next century, kelamaan ya. Oke, intinya yang belum terjadi. Bisa saja next hour, di jam berikutnya, next minute, terlalu detail ya, next hour itu ya. Itu contoh-contoh adverb of time. Jadi di number 1 tadi, I will go to Monash with my family tomorrow misalkan, bagus. For number 2, for example, we will go to Monash by bus next week. Jadi saya akan pergi ke Monash dengan bis minggu depan. Oke, jadi kalian boleh tambahkan keterangan waktu yang belum terjadi, bebas. Oke, sekarang kita move on to page 3 of your book ya. Di sini ada percakapan antara 2 orang ya, bagaimana menanyakan. Pokoknya di sini percakapannya, conversationnya berkaitan tentang future tense ya, yang belum terjadi, sesuatu yang belum terjadi atau sesuatu yang belum dilakukan. Nah, di sini ada percakapan tentang 2 anak yang menanyakan apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan orang lain lakukan ya, dan bagaimana menjawabnya. Nah, menjawabnya berarti membuat kalimat seperti di contoh ini tadi ya. Dan lebih bagus lagi jika kalian menambahkan adverb of time tadi, keterangan waktu. Ya, mari kita di halaman 3 dan 4 nanti kita lengkapi bersama-sama untuk latihan ya. Oke, number 1. What will you do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Nah, di sini sudah jelas sekali ada tomorrow. Ya, apa yang akan kamu lakukan besok? I will, saya akan. Nah, kita isi berdasarkan gambarnya ya. Gambarnya ini sedang apa? Bernyanyi. Bahasa Inggrisnya apa? Sing. Nah, kita tambahkan kalau sing itu tadi kan verbnya ya, verb one-nya. Kita tambahkan objeknya apa? Misalkan I will sing ondel-ondel. Boleh misalkan karena ini tadi disebutkan tomorrow, boleh disebutkan lagi I will sing ondel-ondel song tomorrow. I will sing ondel-ondel song next week. Ini pertanyaannya tomorrow ya. Pokoknya seperti itu. Oke, ke berikutnya halaman 4. Nah, di sini percakapannya ya. Yang belum diisi adalah yang bertanya. Nah, jawabannya sudah ada. I will watch ondel-ondel and Tanjidor performance. Saya akan menonton ondel-ondel, pertunjukan ondel-ondel dan Tanjidor. Nah, pertanyaannya seperti apa? Bisa seperti tadi. What will you do? Ya. What will you do? Misalkan next week. Ya. Next week, pekan depan kamu mau ngapain gitu. Next, number 3. Nah, di sini ada next week lagi.
yang belum ada bagaimana cara bertanyanya ya. Di sini sudah dijawab, I will go to Monas next week. Berarti pertanyaannya gampang. Seperti tadi juga, what will you do next week? Dijawab, I will go to Monas next week. The last number, what will you buy in Monas? Nah, kita sesuaikan dengan gambarnya untuk jawabannya. I will buy, ini beli apa nih? Kerak telur ya. I will buy kerak telur in Monas. Gampang ya. Nah, sekarang untuk tugasnya, kalian lihat di halaman 5 ini ya. Di halaman 5 ini, di situ ada 6 nomor ya, 1 2 3 4 5 6. Tapi saya tugaskan 5 saja. Tugasnya kalian bertanya ke 5 teman sekelas kalian tentang apa yang akan mereka lakukan. Contoh, Aisyah bertanya kepada Alvaro misalkan, what will you do? Ini contoh ya, nomor 2. What will you do next month? Nah, di sini Alvaro menjawab misalkan, I will go to Bali by plane. 3 4 5 kalian 6 jadi ya, tapi karena ini satu untuk contoh jadi nganggap nomor 1, ini nomor 5. Nah, tugasnya membuat 5 pertanyaan. Kalian bertanya ya, kan sudah punya HP, jadi tanya, setiap anak bertanya ke 5 temannya ya. Pertanyaannya ditulis, jawabannya juga ditulis ya. Kalau di sini tidak muat, kalian boleh tulis di buku tulis. Oke, that's enough for today's learning activity. Saya harap berguna ya, bermanfaat. Jika penjelasan kurang jelas, harap didengarkan lagi dari awal ya. And if you have any questions about this material, you can contact me and ask me directly. Tanya langsung ya tentang materi ini, apa yang tidak kalian paham. Okay, that's enough for today's learning activity. Thank you for your attention. Thank you for listening. See you next week. Bye bye.